Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peneliti sahabat Arena, berjumpa lagi bersama saya Denny Prasetyo, founder dan CEO Arena Statistik. Pada video kali ini, saya akan berbagi mengenai Introduction to Structural Equation Modeling atau yang biasa kita kenal dengan covariant based SEM. Penasaran? Jangan kemana-mana. Watch our video. Sebelum saya mulai materi ini, subscribe terlebih dahulu channel Arena Statistik. Peneliti sahabat Arena, SEM merupakan salah satu metode analisis yang dapat Anda gunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas atau dalam SEM lebih dikenal dengan istilah eksogen terhadap variabel terikat atau dalam SEM adalah endogen. Jadi kita ingin mengetahui pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Bisa secara langsung maupun bisa secara tidak langsung. Bisa direct effect maupun indirect effect. Variabel eksogen terhadap variabel endogen. SEM berawal dari analisis korelasi di mana kita ketahui bahwa analisis korelasi itu untuk hubungan yang simetris, tanpa sebab akibat. Kemudian variabel yang digunakan adalah variabel manifest, dan analisis korelasi digunakan untuk melihat keeratan hubungan. Ini adalah kerangka konseptual dari analisis korelasi. Bisa panah dua arah lurus, bisa panah dua arah melengkung. Nah, dalam kasus ini X berhubungan dengan Y. Nah, ini sebenarnya lebih tepatnya jangan pakai Y, tetapi X1 berhubungan dengan X2. Kalau X dan Y, X itu lebih dikenal dengan variabel independen dan Y variabel dependen. Tetapi di dalam analisis korelasi tidak mengenal istilah dependen maupun independen. Karena hubungan di dalam korelasi tidak memiliki sebab akibat. Yang selanjutnya ada regresi. Jadi korelasi berkembang menjadi regresi. Di dalam regresi, hubungannya menjadi asimetris. Hubungannya menjadi satu arah. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Terdapat hubungan sebab dan akibat. Variabel yang digunakan adalah variabel manifest atau variabel yang bisa diukur secara langsung. Bisa digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung atau direct effect dan juga mengetahui variabel determinan. Variabel determinan itu kita mengetahui variabel bebas manakah yang paling berpengaruh terhadap variabel terikatnya? Variabel independen manakah yang paling berpengaruh terhadap variabel dependennya? Kerangka konseptual dari analisis regresi, salah satunya seperti ini. X1 dan X2, arah panahnya lurus satu arah terhadap Y. Berarti X1 berpengaruh terhadap Y dan X2 juga berpengaruh terhadap Y. Regresi berkembang menjadi path analysis atau analisis jalur, analisis lintas, yaitu hubungannya adalah hubungan yang asimetris, ada sebab dan akibat, variabelnya bisa diukur secara langsung atau variabel manifest. Kemudian dalam analisis jalur kita bisa mengetahui pengaruh secara langsung maupun pengaruh secara tidak langsung. Dan juga bisa digunakan untuk mengetahui variabel bebas manakah yang paling berpengaruh terhadap variabel terikatnya atau yang disebut dengan variabel determinan. Kerangka konseptualnya salah satunya seperti ini.
X berpengaruh terhadap Z, Z berpengaruh terhadap Y, dan X juga berpengaruh terhadap Y. Diagram jalur ini berbunyi pengaruh X terhadap Y secara langsung dan secara tidak langsung melalui Z. Path analysis berkembang menjadi SEM atau covariant based SEM, yaitu hubungannya bisa simetris, bisa asimetris, dan juga bisa resiprokal. Resiprokal mirip dengan simetris, hanya saja resiprokal memiliki hubungan sebab dan akibat. Simetris tidak memiliki hubungan sebab akibat. Variabel yang digunakan adalah variabel laten, variabel yang tidak bisa diukur secara langsung, melainkan diukur melalui variabel manifest atau yang disebut dengan indikator. Di dalam SEM, kita bisa mengetahui indikator determinan, indikator manakah yang paling merepresentasikan, yang paling mendeskripsikan variabel latennya. Kemudian di dalam SEM, kita bisa mengetahui pengaruh secara langsung, direct effect, dan atau indirect effect, pengaruh secara tidak langsung eksogen terhadap endogen. Dan tentunya dalam SEM juga bisa mengetahui variabel eksogen manakah yang paling berpengaruh terhadap variabel endogen. Bagaimana diagramnya? Diagramnya cenderung mirip path analysis ataupun mirip dengan regresi, tetapi variabel yang digunakan berbeda. Kalau korelasi regresi path analysis menggunakan variabel yang berbentuk persegi atau yang disebut dengan manifest, jadi persegi itu memiliki makna manifest. Sementara di dalam SEM, variabelnya berbentuk elips. Variabelnya berbentuk elips, yaitu variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Nah, di dalam SEM hubungannya tidak hanya menguji hubungan yang satu arah atau pengaruh dari eksogen terhadap endogen, tetapi dalam SEM bisa untuk mengetahui pengaruh dua arah. Nah, inilah yang disebut dengan resiprokal. Tadi saya katakan resiprokal mirip dengan simetris, tetapi simetris tidak memiliki sebab akibat, sedangkan resiprokal memiliki sebab dan akibat. Nah, karena variabel-variabel yang digunakan adalah variabel laten, maka terdapat pengukuran. Variabel tersebut diukur oleh manifest atau indikator. Kalau promotor Anda, supervisor Anda, atau dosen pembimbing Anda menanyakan variabelnya yang mana, nah, kita bisa menjawab semuanya adalah variabel. Baik X, Y, Z dan pengukurannya juga variabel. X, Y, Z disebut dengan variabel laten. Dan yang persegi-persegi itu ada X1, X2, X3 misalkan, Y1, Y2, Y3, dan seterusnya, itu juga variabel, tetapi namanya adalah variabel manifest. Output yang diinformasikan di dalam SEM apa saja? Tentunya lebih lengkap daripada regresi maupun path analysis. Kenapa? Karena SEM merupakan perkembangan dari path analysis, perkembangan dari analisis regresi juga. Sehingga informasi yang kita peroleh setelah kita menganalisis SEM akan lebih komprehensif, lebih lengkap daripada regresi maupun path analysis. Apa saja outputnya? Yang pertama adalah asumsi dari analisis SEM. Ada asumsi linearitas, ada normalitas, outliers, dan asumsi multikolinearitas. Nah, kenapa multikolinearitas saya berikan warna yang berbeda? Karena di dalam analisis SEM, multikolinearitas itu hanya muncul apabila data kita bermasalah, apabila data kita terjadi multikolinearitas. Nah, munculnya bagaimana? Munculnya dalam bentuk warning, peringatan.
kalau data kita terjadi multikolinearitas. Tetapi kalau data kita tidak terjadi multikolinearitas, maka tidak memerlukan asumsi multikolinearitas atau tidak memunculkan peringatan multikolinearitas. Jadi asumsi ini tidak dalam bentuk output sebagaimana asumsi yang lainnya, tetapi dalam bentuk peringatan. Yang kedua, ada measurement model atau model pengukuran. Model pengukuran kita membahas tentang pengujian validitas, pengujian reliabilitas, indikator terhadap variabel latennya, kemudian indikator determinan, indikator manakah yang merepresentasikan atau mendeskripsikan variabel latennya. Dan yang ketiga ada structural model. Kita akan membahas tentang goodness of fit, kebaikan model atau kelayakan model kalau di dalam analisis SEM. Kemudian pengujian hipotesis, ada model prediksi, kita memprediksi bagaimana pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Dan juga membahas tentang variabel determinan eksogen manakah yang paling berpengaruh terhadap variabel endogennya. Software yang bisa digunakan untuk menganalisis SEM diantaranya ada AMOS, ada LISREL, kemudian ada M+, dan EQS, dan lain sebagainya. Tetapi AMOS dan LISREL lebih populer daripada software yang lain. Peneliti sahabat Arena, saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana gambaran secara umum dari AMOS. Nah, kita coba buka AMOS-nya. Nah, seperti ini peneliti sahabat Arena. Ini adalah diagram jalur yang saya buat dari AMOS. Nah, jadi dalam AMOS, base-nya adalah diagram jalur. Kita menggambar diagram jalurnya. Kalau sudah kita gambar diagram jalurnya, kita estimate. Kita analisis. Hasilnya sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil analisis dari AMOS. Jadi, kita gambar satu kali, kemudian kita analisis, muncul output seperti ini. Kemudian bagaimana gambaran dari LISREL? Gambaran dari LISREL adalah sebagai berikut. Nah, LISREL unik dibandingkan dengan AMOS. LISREL sebenarnya bisa kita membuat diagram jalur, tetapi lebih rumit daripada AMOS kalau kita menggambar diagram jalur. Nah, saya memiliki solusi menggunakan sintaks atau bahasa pemrograman, tetapi mungkin bayangan Anda bahasa pemrograman susah. Ya, tentu susah. Tetapi khusus untuk LISREL, khusus untuk menganalisis SEM menggunakan LISREL, sintaksnya lebih mudah tentunya. Nah, ini adalah sintaks dari LISREL. Saya coba running atau coba analisiskan. Setelah kita membuat sintaks atau bahasa pemrograman, kita run atau kita calculate, akan muncul diagram jalurnya seperti ini. Nah, diagram jalur ini akan muncul secara otomatis setelah kita lakukan analisis, sehingga kita tidak perlu menggambar diagram jalur sendiri. Dan tentunya outputnya juga akan muncul. Nah, ini adalah output dari LISREL. Nah, seperti ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. So, bagaimana cara menganalisis SEM menggunakan AMOS atau menggunakan LISREL? Nah, jawaban itu akan Anda temukan di dalam Statistical Workshop from Home, Let's Improve SEM for Meaningful Research. Kami ada dua topik mengenai SEM. Yang pertama adalah Start Your Research Using SEM AMOS.
akan kita laksanakan Selasa sampai Kamis 16 sampai 18 Februari 2021 selama 3 hari masing-masing 3 jam. Jadi 9 jam kita akan mempelajari SEM Amos. Topik yang kedua adalah refresh your SEM with Lisrel yang akan kita laksanakan pada Selasa sampai Kamis 2 sampai 4 Maret 2021. Dua topik ini kita akan membahas materi yang sangat mendasar. Kalau kita hanya mengolah datanya tanpa memahami teorinya akan sangat percuma karena kita hanya bisa mengolah saja. Tetapi kalau dalam Statistical Workshop from Home Arena Statistik kami akan membagikan kepada Anda bagaimana teori dari analisis SEM. Bagaimana teori dasarnya, bagaimana fundamentalnya dari analisis SEM. Yang tentunya akan kami bahas dengan bahasa yang sederhana, sistematis, mendalam, dan pastinya mudah untuk Anda pelajari secara mandiri. So, jangan khawatir tidak bisa memahami materi ini. Apa saja materinya? Yang akan kita bahas yang pertama adalah definisi analisis SEM, definisi variabel dalam SEM, merancang diagram jalur, prosedur analisis SEM, proses pengolahan data dengan Amos khusus untuk tanggal 16 sampai 18 Februari dan pengolahan data untuk Lisrel pada tanggal 2 sampai 4 Maret 2021. Serta yang terakhir adalah interpretasi hasil analisis baik menggunakan Amos maupun menggunakan Lisrel. So, sekali lagi, pengolahan data tanpa interpretasi adalah hampa, karena inti dari pengolahan data, inti dari analisis data adalah interpretasi hasil analisis, sehingga hasil analisis yang kita peroleh bermakna. Peneliti sahabat Arena, daftar sekarang juga di 0852304332 atau informasi yang lebih lengkap ada di www.swfa.arenastatistik.com. Jangan sampai terlewatkan kesempatan yang sangat berharga ini untuk belajar mengenai SEM. Sekali lagi, kami akan membahas dengan bahasa yang sederhana, sistematis, mendalam, dan tentunya mudah untuk Anda pahami secara mandiri. Khususnya untuk pemula, workshop ini akan sangat tepat untuk Anda. So, daftar sekarang juga di 085230453332. Jangan sampai terlewatkan. Peneliti sahabat Arena, itu tadi materi mengenai Introduction to Structural Equation Modeling atau yang kita kenal dengan covariant based SEM. Mudah-mudahan materi ini, video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda agar materi ini bisa bermanfaat dan tentunya berkah untuk kita semua. Subscribe channel Arena Statistik dan aktifkan loncengnya agar Anda bisa mempelajari materi-materi dari kami yang tentunya lebih bermanfaat lagi. Saya Dani Prastyo, founder dan CEO Arena Statistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arena Statistik, research pasti mudah.